RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Sudah tiba ya, alhamdulillah. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto. Bu, majuan, Bapak majuan, Pak. Ya. Nggak boleh merekam ya, udah satu pencerahan ya. Ayo diri Bu. Ya mau nanya duluan, Dewi. Duduk, Pak. Ya. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasiroh dari Bengkulu. Ini Pak Haji. Nama saya Nasiroh dari Bengkulu. Oh iya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan kita semua melangkahkan kakinya ke sini guna untuk mengikuti pencerahan Pak Haji Susanto. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji, terus saya ada testimoni sedikit ya Pak Haji. Ini tentang centong ya Pak Haji, walaupun waktu itu saya belum mendapatkan centong dari Pak Haji. Centong itu atas pemberian dari ibu angkat saya, yang kebetulan waktu itu saya ada anugerah jatuh dari motor, sering berobat dan sering terapi nggak sembuh-sembuh, akhirnya pakai centong itu. Kemudian ku ceritakan sama teman saya yang sedang sakit, DP-nya itu 800. Setelah ku jelaskan, tetapi pada waktu saya ke rumah teman saya tidak membawa centong itu, tapi saya hanya memakai centong yang punya rumah. Jadi dengan saya niatnya ini gini, saya mudah ngambil centongnya teman saya, doanya hanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas menyebut nama dengan atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan doa anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Haji Bapak Haji Dwi Susanto. Terus ku ini kan. Setelah ku coba kayak gitu, ku suruh ibu itu meneruskan. Selama setengah bulan, aku tanyakan melalui HP, ternyata dari 800 menjadi 300. Alhamdulillah. Jadi ada testimoni yang satu itu. Yang kedua adalah ketika anak saya yang ada di Bogor ini yang kuliah itu menderita sakit gigi, dia udah berobat kemana-mana, obatnya ada 14 macam. Tanya sama saya, Mak, apa sih obat saya? Apa sakitnya? Sakit gigi. Gue jelaskan pakai alat kamu yang ada di situ. Dia tanya apa alatnya? Ternyata setelah pakai itu sembuh Pak Haji. Terus yang ini Pak Haji, karena saya merasa punya hajat, kemudian dizalimi orang termasuk pupuk, saya minta tolong Pak Haji, bagaimana agar walaupun saya mendapat ujian seperti ini, ya alhamdulillah karena Allah merasa cinta sama saya. Jadi bagaimana agar pupuk saya itu bisa lancar, minta disponsori Pak Haji. Ucapan adalah ya Ibu tinggal ngucap maunya apa? Maunya pupuk saya itu yang organik itu lancar Pak Haji, karena ya udah sebut lancar. Di sekitar rumah saya itu kan banyak yang menanam sawit gitu Pak Haji. Jadi otomatis banyak yang membutuhkan, bagaimana agar cara pupuk itu laku kembali gitu ya. Ibu tinggal ucapan adalah iya tinggal ngucap aja, jangan nanya apa-apa, jangan. Ucapan adalah doa. Ibu ucap aja apa? Misalkan ibu mau bangkrut. Nanti bangkrut. Iya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Agus Suryanto dari Pemalang, Pak Haji. Ya. Saya terus terang Pak Haji punya hutang itu 1 M.
Utang 1 M, utangnya kemana? Kita kemarin jadi mengerjakan perumahan Pak Haji, cuman nggak dibayar ya kita uang itu kan kita dari pinjem, modal pinjem. Modal pinjem, Iya. bangun perumahan. Iya, itu Terus? sekarang nggak dibayar. Developernya nggak bayar Bapak. Iya, Terus Bapak udah nalangin dulu. betul. Berarti yang blow on siapa? Iya. Yang blow on siapa? Ya, itu kan kemarin kita sudah mengajukan penagihan sampai hari ini belum dibayar gitu Pak Haji. Jadi maunya Bapak gimana? Ya kita biar utang kita biar Nggak cepat mungkin lunas. bayar, emang dia pemain bos. Developernya pemain, cocoknya disantet aja. Santet apa enggak? Jangan. Gue lagi gatel nih. Apa lu aja gue santet. Ya kita minta solusi dari Pak Haji gimana caranya biar kita Tadi cepat. kayak ibu tadi, ucapan adalah doa. Jadi Bapak ngucap, pasti dia bayar, pasti dia bayar, pasti dia bayar. Ada kata pasti. Kok berulang-ulang sih Pak Haji ngomongnya berulang lagi. Kayak kita manggil ayam, ada gak orang manggil ayam sekali aja ayamnya datang? Nggak ada. Krrr. Datang gak tuh ayam? Iya. Hah? Mestinya berkali-kali kan? Ker 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 gitu. Begitu juga kita manggil, pasti ada uang masuk, 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 pasti ada uang masuk. Ah, nanti ada uang masuk. Manggil kucing, emang sekali? Pus, nggak mungkin. Pus 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 pus. Atau ibu manggil suami, Pak, nggak mungkin. Papa, Papa, tuh berkali-kali bos. Nah begitu juga lo manggil, pasti ada uang masuk, pasti ada yang masuk, pasti ada yang lunasin, pasti ada yang lunasin. Kalau Bapak pasti ngaceng, gitu. Ketemu lawannya, itu pakai palang pintu, dijepit, pakai pintu dijepit, jadi pintu dibuka, masukin alat kelaminnya, jepit, meong. Diulang-ulang bos. Iya. Kayak ibu tadi, ucapan adalah doa. Pasti dia bayar, pasti dia bayar, pasti dia bayar, pasti dia bayar, pasti dia bayar. Begitu. Jangan kita datang ke orang pinter, ceritalah ke orang pinter bahwa kita punya tagihan macet. Namanya kita datang ke orang pinter, kitanya dipinterin. Betul gak? Kedua, kalau lo datang ke orang pinter, lo lihat dulu yang lo datengin tuh si orang pinter, kayaan dia apa kayaan lu? Kayaan saya Pak Haji. Terus lo masih mau datang ke sono? Orang paling goblok. Ya betul. Kalau bisa kita berguru sama orang yang kaya. Nanti lo diajarin kaya. Tapi lo datang ke sana pakai mobil. Sementara yang lo datengin mobilnya nggak ada, cuman punya Vespa atau punya motor Honda CB. Lagi mana mau ngajarin lo? Kaya bos. Dianya juga tulalit, tau gak tulalit? Tulang kentut sama kulit. Tulalit. Jadi lo kalau mau cari guru, cari gurunya yang orang kaya, pasti diajarin dong, ya kan? Lah dianya kaya, masa lu nya nggak diajarin. Nah, cara manggilnya kayak gitu. Ini berlaku buat semuanya. Bisa? Ada lagi? Mungkin ada yang bisa kita lakukan selain itu Pak Haji? Sholat tobat nih, yang gue lagi bikin sayembara. Kan udah ada, tadi barusan ada yang terkabul satu tuh. Iya. Tadi barusan ada yang terkabul tuh. Cair 10 miliar. Baru 2 tuh yang cair. Kemarin satu ini tadi 1. Dapat hadiah langsung. 1 miliar tadi tunai. Plus besok kita ke Dubai. Bulan Februari. Sebelum Ramadan. Nah lo praktekin ini.
Jadi lo nanti praktekin ini. Lo sholat tobat 18 kali sehari. Nah dari 18 kali ini lihat lagi yang mana ya yang saya dominan ya. Oh gundah, oh gelisah, oh murung, oh sedih, oh ngeluh. Berarti 5 item. Satu item, satu sifat 10. Berarti tambah kali 5 berarti 50. 50 sholat tobat plus 18. Jadi 68 sholat tobat. Bonyok bener Pak Haji. Lo lihat deh di TikToknya penulis buku namanya Magnet Rezeki. Siapa namanya penulisnya? Ustadz Nasrullah. Hah? Ustadz Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki namanya Pak Nasrullah. Dia utangnya 21 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dia meraktekin ilmu apa? Ini. Sholat tobat. Berapa kali dia sholat tobatnya? 57 kali sholat tobat. Kalau lo 68 kali. Kok begitu Pak Haji? Karena lo mukanya jelek. Jadi 68. Kalau Nasrullah ganteng. 57. Karena muka lo gosong jadi 68 dia. Khusus yang gosong-gosong. Nah nanti lo sholat tobat. Sholatnya gimana Pak Haji? Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Bersatu. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena saya suka gundah. Allahu Akbar baru 2. Sampai 10 kali. Gundahnya 10. Gelisahnya 10. Murungnya 10. Sedihnya 10. Ngeluhnya 10. Jadi 50 plus 18. Bisa? Harus bisa. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube harus bisa dan pasti bisa. Kalau memang super blow on, paksain privat. Biar kita bisa ngobrol berdua, nyantai. Kayak tadi kan, Pak Haji, kok saya susah ya mau sholat tobat. Lah iyalah di dalamnya ada hodamnya, keluarin dulu dong hodamnya. Nah gimana cara ngeluarinnya? Nggak usah diruqyah, nggak usah. Ngapain diruqyah? Nanti ketahuan aib kita. Udah aja ngeluarin sendiri. Remes alat kelaminnya pakai tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di teko. Baru 1. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas. Nah sampai 9 kali. Nanti diminum selama 9 hari. Jadi kita nanti mau sholat taubatnya semangat. Sekarang bawaannya males saja. Padahal udah dikasih sayembara. Hadiahnya 1 miliar. Liburan ke Dubai. Kok nggak semangat sih? Oh karena di dalamnya ada hodamnya. Keluarin dulu dong. Nah, Bapak juga begitu. Kalau Bapak bukan hodam, cuman jelek doang. Jadi nggak usah dikeluarin, emang dari sononya. Oke? Ya, makasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Bapak dan Ibu, paksain. Besok malam kita ada acara malam Rajaban. Malam 1 Rajab. Malam tahun baru bersama 500 anak yatim. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Saya nggak mau Bapak dan Ibu 2 hajat. 1 aja. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Sedekahnya 1 juta. Pak Haji aku nggak bisa datang. Nanti sedekahnya transfer. Nanti bukti transfernya dikirimin ke adminnya RDAY. Namanya Ibu Ai. Bu Ai dikirim. Bu Ai saya rumahnya di Papua. Saya sedekah dong
Pak Haji boleh gak kalau aku hajatnya ekstrim sedekahnya 10 juta malam Rajaban? Boleh, malah gue setuju. Kan hajatnya 1, boleh. Kalau aku hajatnya 2 bersama adik saya, boleh gak 10-10? Boleh lah, masa gak boleh. Oke, jadi 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Nah kedua, kalau Bapak dan Ibu memang besok libur, senggang, waktunya banyak, mau ikut Rajaban di sini bersama 500 anak yatim, bisa gak datangnya agak siangan? Kan acara Rajabannya malam, jam 9 malam sampai jam 00. Jadi Ibu datangnya agak siangan. Ngapain dulu? Naik kuda. Ngapain dulu? Ngobrol sama si Bolong. Gitu. Bisa? Atau makan sotomi dulu. Makan sotomi, pakai bakso, sambil makan, sambil nikmatin, sambil lihat bakso. Bapak lihat sama gak ukuran sama bola gue ya? Ya Bu, pertanyaan apa Bu? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ani dari Bau-Bau. Ami dari Bau-Bau. Ani Iya. Dari Bau-Bau. Iya Pak Haji. Sulawesi Tenggara. Jadi Kendari dulu, baru ke Bau-Bau. Kalau Bau-Bau langsung Pak naik Oh kapal. naik pesawat ada. Naik pesawat juga bisa. Naik Turun kapal. di Bau-Bau. Oh iya. Iya. Yang saya mau tanyakan Pak Haji ini, gimana caranya agar sertifikat saya di BRI itu bisa keluar? Maksudnya? Sertifikat kan di BRI itu Pak, kemarin saya ada jaminkan, terus masih ada pinjaman. Berkat saya laksanakan itunya Pak Haji, maka utang saya udah nggak ditagih-tagih lagi. Gimana Jadi Ibu punya utang di BRI. Iya Pak Ibu Haji. meraktekin ilmu RDI apa tuh hajatnya terkabul? Kok bisa nggak ditagih lagi sama BRI? Saya bangun malam mandi. Bangun malam. Senyumnya mana? Senyum. Mana senyumnya? Nah, senyum. Senyum terus mandi. Pakai tahajud. pandan nggak? Kadang-kadang pakai, kadang juga enggak. Kalau bisa pakai pandan. Jadi orang yang mandi malam pakai pandan itu setiap hari pasti ada uang masuk. Setiap hari pasti, nggak pernah nggak ada. Terus? Terus tahajud, baca Quran yang tadinya saya itu Pak Haji jarang saya hatam. Kemarin pas saya lakukan itu saya bisa hatam sampai 3 kali dalam Wow, satu tepuk bulan. tangan dong. Sebelum kenal RDI jarang katam. Enggak pernah. Pak Nggak Haji. pernah. Setelah kenal RDI jadinya sekarang rajin. Rajin Udah baca katam Quran. 3 kali. Iya. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong. Semangat bener. Terus gimana caranya itu Pak Haji agar sertifikat itu bisa keluar? Bu, Ibu jangan nanya sertifikat saya bisa keluar apa enggak. Nggak boleh ngomong gitu. Ibu harus ngomongnya pasti keluar. Pasti keluar. Sambil Ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, itu nggak boleh putus. 2. Ibu punya suami gak? Punya. Nah, bisa gak Ibu nenenin suami setiap hari? Nenenin. Sekarang. Oh suaminya. Dah nenenin sekarang bisa gak? Berapa utang Ibu? Kemarin masih sekitar 60-an. Hah? Sekitar 60-an. 60 juta di BRI. Iya. Barusan nih ada telepon dari Japri dari sponsor. Berani gak Ibu nenenin di depan? Dibayarin sama sponsor. Jadi Ibu nanti duduk di sini, Bapak nenen, nah nanti sponsor bayarin 60 juta. Kebetulan ada sponsor nih. Berani gak? Berani. 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 Tepuk tangan dong. Wow. Nenen. Jadi rame. Ya udah jadi gini. Ibu paksain setiap hari wajib nenenin suami. Kiri 99 kali, kanan 99 kali. Setiap hari bebas.
Mau jam berapa aja nenenin. Pokoknya wajib. Pak Haji boleh gak kalau suami saya mau pergi aktivitas nenen dulu di balik pintu? Boleh. Nanti ibu kalau udah rutin nenenin di balik pintu, langsung ibu japri saya, Pak Haji aku mau bikin sinetron. Judulnya Nenen di Balik Pintu. Tepuk tangan dulu dong. Sambil nenenin ibu doa di atas ubun-ubunnya suami. Utang lunas minggu ini, utang lunas gitu. Bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Bapak mau gak Pak? Mau? Oh, mau dia. Dia mau. 2. Ibu wajib mandiin suami setiap hari. Jadi istri yang hobinya mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nggak pernah. Coba praktekin. Istri yang hobinya nyuapin, makannya nyuapin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Ini yang lebih dahsyat lagi. Istri yang hobinya kalau suaminya pipis, dicebokin sama istrinya, dipetel-petel pakai tisu, dibersihin alat kelamin suaminya, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, coba ibu praktekin. Ini yang terakhir lebih dahsyat lagi. Kalau ibu ML sama suami atau kita ML sama pasangan kita, spermanya keluar, yang bersihin si wanitanya. Jadi wanitanya yang bersihin alat kelamin si prianya. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, ibu berani gak bersihin spermanya suami kalau keluar habis ML? Insya Allah Pak Haji. Jangan insya Allah, pasti. Pasti. Iya, jadi ibu nanti bersihinnya pakai amplas. Hah? Suaminya lari. Praktekin ya. Pasti ya. Sama ibu nanti coba berani gak praktekin sama suami. Ikut sayembara saya. Sholat taubat 18 kali. Insya Allah pasti bisa Pak Haji. Iya, sayembara. Nanti kalau ibu terkabul kan dapat dari saya 1 miliar tunai. Plus kita liburan ke Dubai Februari. Mau gak Februari ke Dubai? Mau banget. Iya, kita bareng-bareng semua berangkat ya. Bisa? Tapi syaratnya ini dipraktekin dulu. Sulit gak? Enggak lah ya. Jadi ibu nanti praktekin. Jadi nanti kalau ibu yang praktekin, suami kita bawa. Kalau ibu yang terkabul, suami kita bawa. Buat apa suami kita bawa? Buat jagain koper kita. Karena kita kan liburan ke Dubai, siapa yang mau jagain koper? Ya suami kita lah. Daripada kita nyewa porter, iya kan? Kan kita lumayan, suami kita kan tampangnya blow on. Suruh jaga koper aja. Jadi kalau ada yang ganggu kopernya biar dia nggonggong. Kasihan amat. Emang mesti segitu sih amat. Jadi nanti ibu yang praktekin harus terkabul. Kalau suami mungkin sibuk sehingga ibu yang terkabul, suami tetap bawa. Begitu juga kalau suami yang praktekin karena istrinya sibuk dan suami yang terkabul, istri juga harus kita bawa. Kok dibawa Pak Haji? Kan yang terkabul suami buat jagain jemuran celana dalam kita para suami. Takut digondol. Karena celana dalam suami manjur banget. Bisa? Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Salam melanjutkan dari apa? Istri saya Pak Haji tadi. Oh tadi istrinya? Ya. Ini suaminya? Ya. Wow, ganteng banget. Ya, ini- Kayak bintang film. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Bu, kayak bintang film gak Bu? Ya kan? Kayak bintang film. Ya kan, Bu. Judulnya, bintang filmnya judulnya mau tahu. Laki-laki playboy. Alhamdulillah.
Ada yang ini Pak Haji, Ya. kemarin kan ikut privat Ya. malam Jumat itu Ya. saya lupa nggak naik kuda itu Pak Haji. Kenapa? Satu kecapean Pak. Oh iya. Jadi rencananya pulang ke Bau-Bau kapan? Insya Allah tanggal 5. Tanggal 5. Berarti masih bisa. Ya. Tadi Besok tanggal 31, ya. tanggal 2, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Pokoknya saya mau tiap hari harus naik kuda. Kalau memang nggak bisa juga, lo kuda-kudaan sama istri lo. Itu udah malam. Itu kan tadi dari Bandung Pak Haji. Apa? Dari Bandung. Oh dari Bandung. Dari Sukabumi ke Bandung. Ya. Nah, dari Bandung nginep. Pas dari Bandung nanyain harga-harga barang. Ya alhamdulillah di Bandung pas pulang dia dikasih, nggak tahu ya, saya hanya rogok-rogok aja. Rogo-rogo alat kelamin. Ya. Remas alat kelamin. Dengan Gimana ngerogonya? Ya, Ibu-ibu ya. pengen tahu. Udah. Jadi rogok-rogok, saya bilang harga murah. Padahal bukan murah Pak Haji. Pulang dikasih ongkos. Sama dia? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah dari ilmu-ilmu Pak, Pak berarti Haji. kan alat kelamin Bapak manjur. Boleh gak ibu ngerogoh Pak? Ibu-ibu nih semua nih. Nah, kalau Biar isi dapat boleh, harga kalau isi murah. boleh. Diawali dari yang depan tuh. Antri. Iya. Apa sih Cilengsi, isi saya jadi robah pikiran. Apa? Dari Cilengsi, isi saya robah pikiran. Berubah pikiran. Iya. Jadi apa pikirannya? Lebih baik ke Pak Haji. Ya kalau malam ini sepi, nanti aja lah. Lain malam. Nah dia ngotot terus, ya udahlah saya mengalah ke sini. Oh di malam? Iya. Oh iya, tepuk tangan dong kasih Dari semangat. Bandung itu ke sini. Ya saya mau menanyakan itu bagaimana saya tidak naik kuda. Yang kemarin habis privat itu kan harus naik kuda. Besok pagi, bisa gak naik kuda besok pagi? Besok pagi, insya Allah Pak Haji. Pulang jam berapa? Biasa jam 6. Pulang jam 6? Ya habis sholat subuh pulang Pak Haji. Oh iya. Apa sekarang dulu? Yuk ibu-ibu jadi kuda-kudaan. Hanya itu saja Pak Haji, mungkin saya sekalian. Kalau insya Allah besok kalau kesini lagi mau ikutan itu. Iya, paksain ya. Ya besok. Jadi tamu saya Pak, tamu saya utangnya 200 miliar. Itu baru inget dia lunas naik kuda di 2011. Alhamdulillah. Ada tamu saya lagi yang utangnya 150 miliar. Yang ngasih saya mobil Robicon. Itu juga baru inget. Dia kerjaannya cuma naik kuda sama ngobrol sama si Bolong. 2011. Ngobrol sama si Bolong. Jadi kalau kesini ngobrol sama si Bolong. Maksud saya, wah luar biasa ya. Kenapa di 2024 saya nggak paksain aja kayak 2011 dulu. Soalnya saya lihat nih 2024 kok lemot. Udah gue paksain dah. Saya maksain. Biar seperti tamu. Itu kan saya tanya sama ibu yang dari mana? Palembang itu. Dengan Pak Haji itu kan naik kuda itu. Bu apa ini? Nggak tahu, kata Pak Haji harus naik kuda. Karena begitu saya dengan istri saya dengan Bapak Pak Haji itu kan harus naik kuda. Cuma saya di situ lupa Pak Haji. Gampang. Nanti Bapak pas ke Bau-Bau di pesawat main kuda-kudaan. Kalau itu sama bisa Pak. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu saja Pak Haji. Sip, Terima tepuk kasih. tangan dong. Bintang film dari Bau-Bau. Alhamdulillah. Ya, bintang film. Bintang film sinetron dari Bau-Bau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya Sernati dari Lebak. Seratih dari Lebak. Udah 3 kali ke sini. 3 kali ke sini. Pertama yang Maulid Nabi 15 ya. Maulid Nabi. Yang kedua waktu menyambut datang umroh 50 anak yatim. Yang ketiga hari ini. Saya benar-benar maksain ke sini. Nyempin uang sehari 5.000 pengen ke sini sama anak yatim kami. Wow, tepuk tangan dong. Nah, Maksain tiap hari nabung 5.000 untuk ke RDAY. Iya, Aku kalau setuju tuh. Maksain. iya kalau Maksain. begitu saya nggak Maksain, nyampe. maksain. Terus kan sehari
5.000 berarti 2 bulan 300.000. Udah saya sedekain ke Tadi. ya. Wow, dari Lebak. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi. Luar Terus biasa. sekarang mau nanya dan testimoni. Testimoni, testimoni Nanya dulu, Man. dulu saya kesini sama Pak Haji, kalau mau jadi agen ML-nya harus jadi agen. Kata Pak Haji begitu. Jadi saya ngajarinnya apa tuh? Saya lupa waktu itu. 2 kali sehari katanya harus jadi agen. Jadi Ibu ML sehari 2 kali. Ya, Pas ML ngomongnya apa? katanya suruh jadi agen, kata saya amin. Agen ML gitu. Enggak, kata Pak Haji suruh begitu. Nah, udah begitu saya sakit. Hah? Kok bisa sakit? Biasanya kalau agen ML gak bisa sakit. Maksudnya suami langsung demam. Suami demam, meriang, Ya. merindukan kasih sayang. Nah, udah gitu Harusnya kan. dipeluk, dinenenin, kasih racun. Nah, udah itu kan stop ML-nya. Dia nggak mau wow terus itunya. Apa? Wow terus. Apa? Wow terus. Itunya alat kelaminnya nggak mau ML dia akibat demam gitu. Akibat demam, alat kelaminnya suami nggak mau ML. Heeh. Terus? Ya stop nggak ML. Oh jadi stop nggak ML. Nah, Kok udah. bisa disetopin? Kan panas jadi wow terus gak ngaceng. Oh iya. Dicentingin juga gak mau orang demam. Oh jadi kalau demam nggak bisa ngaceng ya? Enggak lah, gini aja wow terus. Oh iya. Nah udah gitu lanjut lagi. Saya yang demam. Oh ibu yang demam? Kebalik. Nah sampai hari ini saya belum tuntas demamnya. Oh demamnya? Makanya Jadi belum saya- ML lagi dong? ML udah 5 kali. Wow tepuk tangan dong. Makanya Walaupun saya demam maksain tetap ML ya? sehari 5.000. Kalau enggak 5.000 saya enggak bakalan ke RDA ya. Aktivitasnya sehari-hari di warung cuma jual teh, jus, ale-ale, paling minim sehari 50.000, nyisilin 5.000. Kalau enggak itu enggak bisa ke RDA ya saya bilang gitu. Iya. Nah sekarang mau testimoni Pak Haji. Ya tepuk tangan dulu dong mau testimoni Ratu ML. Wah. Ini Pak Haji, kan saya nolong orang. Ya. Orang itu kan stroke. Awalnya dari Nolonginnya gimana? gini kan dia itu tadinya stroke dibawa ke berobat ke istilahnya terapi ya Pak Haji. Ya. Udah gitu kan jadi nggak kuat dana katanya beli pilnya sehari makannya 1 juta 1 pil. Ya. Terus dia terapi mesin nggak sembuh-sembuh. Ya. Nah berhubung dia teman dekat, saya bilang Pak ayo kita nolong yuk, kata Pak Haji harus nolong kebaikan. Iya dong harus. Nah Terus? berhubung saya yakin dengan istilah Pak Haji begini centong sama celana dalam, saya semperin malam-malam saya terapi pakai centong kan dia tangannya begini Pak Haji ya, Ya. belakang. Nah begitu saya gunakan centong dengan Pak Haji dengan wasilahnya dan begitu doa-doa saya obatin, begitu urut panas centongnya dia bisa normal Pak Haji, bangun. Apa yang bangun? Badannya saya bilang bangun, saya Alat kelaminnya nggak bangun? ya kan cewek. Oh iya cewek. Saya gebugin tangannya dia tadinya gini jadi gini. Saya Oh. bilang kan dia gini jadi gini. Ya. Saya bilang gini dada kata Pak Haji dia dada gitu. Ya. Oh kamu bilangnya Pak Haji, ya udah pokoknya Pak Haji ada lagi gini. Nah sembuh Pak Haji gini lagi sampai sekarang. Oh sembuh, tepuk tangan dong, kasih semangat dong. Nah udah gitu saya bilang harus 9 kali. Harus 9 kali. Tapi udah 3 hari dia nyamperin ke rumah. Ya. Saya centongin lagi. Ya. Dia sembuh sampai sekarang. Sembuh sampai sekarang. Nah, Tepuk tangan dong. Nah yang kedua kan itu orang korengan ininya. Ya. Terus saya obatin Pakai apa? pakai colak-colek sambil doa gitu. Colek apa? Nyolek itu Pak Haji. Nyolek kemaluan. Oh iya, punya siapa? Ya punya saya. Ah iya. Terus udah gitu saya
obatin malam sembuh, 3 harinya saya tengok dia karena dekat. Nah dia bilangnya gini, gimana Bu? Sembuh katanya. Pakai daun, kok pakai daun? Kan saya yang nyembuhin. Sampai sekarang dia itu nggak mengakui istilahnya saya ngobatin. Ya. Sampai sekarang dia nanya pun nggak mau ditanya. Ya. Karena dia seorang ahli di pesantren. Ya. Obat-obat istilahnya sembuh. Jadi mengakui, sedangkan saya kan bukan ustadz, Ya. saya kan hanya nolong Ya. kebaikan, tapi sembuh. Sampai sekarang dia itu istilahnya biasanya curhat, nggak curhat sama saya. Yang nggak mau saya jadi begitu, itu bagaimana caranya Pak Haji? Nggak apa-apa, nanti kita santet sore-sore. Nah yang ketiga testimoninya Pak Haji, gini, kan anak saya lagi di pesantren, tiba-tiba Mama katanya pengen kerja. Kerja kan kalau 15 tahun gak mungkin kerja ke istilahnya pabrik-pabrik gitu ya. Ya. Nah katanya mohon Mama, ya Mama sakit, saya pengen kerja, tolong lamarin. Bingung saya ngelamarin apa Neng gitu. Ya. Nah udah gitu saya maksain ke punya toko peralatan model buku-buku gitu. Kebetulan dia ada lowongan gitu. Nah, saya pagi-paginya kan kata Pak Haji harus terbalik celana sama BH ya. Ya. Sama suruh sedekah sama pembersih WC ya. Ya. Cuman saya kan sedekahnya cuman 25.000. Ya. Akhirnya jadi kayak di dalam gedung doang gitu, bukan kayak di toko. Ya. Jadi alhamdulillahnya dia di dalam itu cuman beres-beres doang, nggak masak, nggak nyuci, cuman ngepel, dikeluarin jam 4 pulang gitu. Tapi luar biasanya waktu itu hari keduanya HP-nya hilang di toko. Nah udah gitu pulang ke rumah, Neng, Mama katanya HP-nya hilang. Nggak mungkin hilang kata Pak Haji, kan semuanya dibalik tuh HP pasti ada. Terus saya kalau dulu kan HP hilang deg. Semenjak kenal RDA ya, saya nggak pernah putus asa, istilah ngeluh, deg-degan, biasa aja. Neng itu HP ada di toko, begitu disamperin ke toko ada, nggak ada yang ngambil gitu. Alhamdulillahnya. Ketemu lagi. Ya, jadi dasarnya pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, tidak akan kena hipnotis, santet, guna-guna. Barang nggak hilang dan nggak akan kena kecelakaan. Jadi ada tamu RDI yang tukang celana dalam dibalik, alhamdulillah jatuh dari lantai 12, nggak taunya bajunya nyangkut di steger, harusnya jatuh, nyangsang. Bagus nggak alat kelaminnya yang nyangkut. Terus masalah pertobatan itu Pak Haji kan, Pak Haji ilmu baru itu udah 9 hari apa 8 hari sih. Saya itu meraktekkan pertobatan itu sholat tobat sehari 18 kali ya Pak Haji. Saya sehabis subuh, kadang duha, dohor, jadi Tobat, pertobatan itu apa? maksudnya sholat tobat yang di ilmu baru. Tuh, saya meraktekannya gini kan, habis dohor, asar, habis subuh 6 kali 22. Nah setengah pengampunan tuh sama Allah, kenapa tiba-tiba itu air mata nggak terasa ya Pak Haji? Sedangkan menangis anak pun kenapa itu? Mama kalau sholat nangis gak terasa. Apa itu namanya Allah mengampuni dosa saya? Bukan, kamu mau dilaknat sama Allah. Alhamdulillah. Ya gitu kan kata Pak Haji, suruh sehari 18 kali. Tidak ada orang sholat nangis, nggak ada. Nggak waktu doa Nggak gitu. boleh, nggak boleh orang nangis, nggak boleh orang doa nangis, nggak ada. Di RDI nggak boleh, nggak boleh, nggak ada. Tapi kenapa itu nangis ya Pak Haji? Mau diajab lo? Oh akibat saya gede dosa kali ya? Enggak lah, yang gede alat kelamin lo. Ya terus Pak Haji itu gimana caranya pengen punya warung, pengen punya modal? Itu tadi sholat taubatnya 18 kali setiap hari. Nanti kan cair 10 miliar. Tapi tiap jangan bulan. nangis ya Pak Haji. Nggak boleh dong. Nggak ada doa nangis. Tapi kenapa itu kalau begini minta ampun?
Nggak Nangis. tahan, heeh. Alat kelamin lo rembes. Oh iya. Nanti pakai anduk ya. Gak boleh. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sun Haji Pak Haji dari Sun. Bekasi. Sun. Haji Lah, es tehnya mana? di rumah Di rumah. Bukan Sun Haji lagi umroh. udah pulang. Ya, Sun Haji. Pertanyaannya apa Sun Haji? Ini Pak Haji, saya kan punya ponakan. Ya. Satu. Itu kan lagi ditahan di lapas. Gara-gara ditipu orang. Bagaimana caranya supaya segera bebas dan yang nipu itu bisa mulangin duit yang ditipu itu Pak Haji. Nggak mungkin dia mulangin bos, nggak mungkin. Kan duitnya udah kepake sama dia bos. Nggak mungkin. Ya, makanya saya nanya Pak sama Pak Haji kali ada solusi gimana caranya. Oh tadi sholat taubat 18 kali. Dia ketipu berapa? 7M lebih Pak Haji. Ah ini kan nanti dapat dari kita 10M. Nanti lo balikin yang 3M ke gue. Insya Allah. Ya. Kan nanti dapat 10M dari Allah. Ah dia ketipu 7M. Ah, balikin ke gue lagi 3M. Oke? Sip. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Ya. Itu Ayo. syarat-syaratnya bagaimana Pak Haji itu? Apa? Syarat-syaratnya yang dilakukan. Nggak ada ya. syarat bos, 3 praktek doang aja. 3 praktek. Ini kan tadi udah diajarin. Apa gue ulangi lagi? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz sampai matahari terbit. Nanti habis sholat subuh langsung praktek ilmu sholat tobat yang 18 kali. Gitu. Tapi celananya dibuka enggak Pak Haji? Enggak lah, buat apa dibuka? Enggak, maksudnya dibalik. Enggak. Nah itu yang nipu itu supaya mau mulangin gimana? Enggak mungkin mulangin bos, duitnya udah hilang. Enggak mungkin. Blow on-nya aja dia ketipu. Enggak mungkin. Soalnya itu kan keponakan lo. Iya. Omnya juga blow on. Iya memang. Iya kan? Iya. Tepuk tangan dong untuk Om blow on. Yo, ibu apa pertanyaannya? Satu lagi Pak Haji. Ya. Ini kan saya punya cicilan bank, cicilan rumah. Itu kayaknya berat banget Pak Haji. Enggak apa-apa. Nanti kan praktekin ilmu yang 18 ini kebayar cicilannya. Kalau bisa dilunasin, kan cair 10M. Saya kan baru kesini 3 kali ini. Ya nanti sampai 100 kali baru terkabul ya. Lo datang 3 hari aja perhitungan. Nggak boleh dong. Iya, Datang lagi, nanya, datang Pak Haji. lagi. Datang lagi. Nggak boleh perhitungan. Ya. Siap. Oke? Oke. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji mau nanya, ilmu RDAY ini bisa nggak buat asuransi? Bisa. Jadi nanti kalau ketemu klien, kamu remes alat kelamin kamu buat salaman sama customer kamu. Bukan, saya kan ada asuransi, udah masuk tuh Pak Haji 160 juta. Asuransi apa? Ada di Sun Life sama Aksa Mandiri. Uang kamu di asuransi itu? Iya. Masuk? Setiap tahun tuh kan yang 50 sama 30 udah 2 kali bayar, jadi di 2 itu 160. Tahun ini saya belum bisa bayar. Jadi, Hangus dong. Iya, makanya maksudnya Hangus. bisa nggak kalau misalnya kita ngadepin pakai ilmu RDAY biar uangnya bisa keluar? Nggak, aduh susah. Kenapa nggak kamu bayar lagi dong? Kan itu ada kontraknya kan? Uangnya nggak ada, belum dapat. Kenapa kamu nggak praktek ilmu RDA yang ini? Yang 18 kayak si tadi. Si Om Bloon Udah tadi. seminggu udah. Ini udah tadi jalan Om Bloon tadi lo kamu nggak dengerin? Om Bloon ya, on, dengerin on. Dipraktekin. Iya, dipraktekin terus. 18 kali udah sehari. Udah lewat itu Pak Haji. Dari September udah 3 bulan. Alah nanti lo praktekin. Lo udah jangan inget-inget yang 160 juta nggak usah. Ini kalau lo praktekin ini cair nih 10 miliar.
Udah sedang dipraktekin juga. Ya udah lo praktekin ini aja, itu dilupain. Ini praktekin. Kayak tadi Om Bloon kan praktekin nih. Yang 7 miliar si keponakannya dia lupain. Pakai ini aja. Bisa? Bisa, cuma ini lagi Pak Haji, kan saya juga ada mobil, udah gade mobil. Udah seminggu ini. Mobil ibu digadein. Iya, BPKB-nya. BPKB digadein sama ibu. Iya. Wow, tepuk tangan dong untuk suami istri yang kreatif, tukang utang. Nah, Wow. ini kan juga Bersyukurlah para suami dianugerahkan istri yang tukang utang. Ini kan juga Pak udah seminggu lebih nih Pak. Setiap hari ditagi-tagi. Ya iyalah Bu namanya. Bagusnya gimana ya Pak Haji? Apa Ya di- udah lo praktekin ini aja jadi mobilnya mobil. dikasih aja apa gimana? Kasih aja nih nanti kan ini cair 10 miliar. Ini cair 10 miliar. Amin. Ibu nanti lihat lihat TikTok atau YouTube penulis buku Magnet Rezeki. Siapa namanya? Pak Nasrullah. Ibu lihat di TikToknya. Dia utang 21 miliar lunas karena meraktekin ini. Dia meraktekin sehari sholat tobatnya berapa kali? 57 kali. Lo lihat deh TikToknya. Ada. Gue juga gue belum nonton sih. Gue dikasih tahu tadi sama tamu gue. Pak Haji, Pak Nasrullah itu pernah ngutang sama saya. Sekarang kayaan Pak Nasrullah udah bandingin gue. Dia praktekin ilmunya Pak Haji. Kayak gini sama, cuma dia 57 kali. Lo coba praktekin. Jadi mobilnya dibalikin aja. Nggak usah lo pakai ditaruh di rumah lo aja. Sekarang di mana mobilnya? Ada itu. Ya udah simpen aja lo praktekin ini. Tapi jadi terpot terus Pak Udah Haji. biarin. Namanya kan habis gelap terbitlah. Namanya ditelepon mulu namanya gelap. Berarti Tuhan mau kasih terang. Amin, amin, amin. Bisa, tapi kalau nggak terang-terang juga alat kelamin lo dipakai neon. Terang. Satu lagi Pak Haji. Ya. Kan kemarin itu ada yang sakit ginjal. Ya. Enggak cuci darah karena minum itu ya. Tapi ini ada udah cuci darah masih bisa nggak obatin? Bisa cara dong. Oh bisa. Bisa. Oh yang kayak kemarin itu ya. Iya. Oh ya udah kalau gitu. Bisa? Sip, tepuk tangan Makasih, dong Pak Haji. untuk istri kreatif Ratu Utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Saya Zahro Ya. dari Bali Pak Haji. Datang kemari baru pertama kali. Ya. Mudah-mudahan hajat saya kabul Pak Haji. Jangan mudah-mudahan. Oh jangan mudah-mudahan. Pasti. kabul, pasti kabul. Pasti. Ibu tinggal di mana? Tinggal di Bali Pak Haji. Di Bali. Tepuk tangan dong dari Bali. Wow. Jadi terbang dari Bali. Naik bis Pak Haji. Oh dari Bali naik bus. Iya, Turun di di Pulau Gebang. Pulau Gebang. Ya. Terus hari ini mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya aja Pak Haji, saya belum. Kalau testimoni itu saya sudah ada Pak Haji. Coba testimoni dulu. Seperti ini Pak Haji, saya lihat di YouTube-nya Pak Haji, di Facebook-nya Pak Haji. Kaki saya ini kan saya pernah lumpuh Pak Haji. Lumpuh. Lumpuh total Pak Haji. Man. Lumpuh total saya. Terus kemudian Kaki kiri, kaki kanan. kaki kanan Pak Kaki Haji. kanan. Tapi lumpuhnya ini keduanya. Dua-duanya. Dua-duanya. Dari selakangan apa dari dengkul? Dari sini. Dari Pak Haji. dengkul? Dari dengkul Pak Haji. Ke bawah. Ke bawah. Terus awalnya apa tuh? Penyebabnya apa tuh? Saya sendiri tidak tahu penyebabnya Pak Haji. Tiba-tiba aja, tiba-tiba. Padahal saya hari Kamis saya masih ada kegiatan, hari Jumat saya masih ikut majelis taklim, hari Sabtu itu tiba-tiba saya sudah tidak bisa bergerak. Lumpuh. Saya bilang sama anak saya, kenapa ini kakinya Ibu? Akhirnya saya dibawa ke UGD. Dibawa ke UGD. Dibawa ke UGD. Terus? Tapi oleh UGD saya tidak dirawat inap, dikasih obat aja gitu. Ya. Tapi tambah parah Pak Haji. Tambah parah. Tambah parah, tambah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mau ngapain tuh dibantu sama anak. Nah, kemudian Pak Haji saya lihat Pak Haji di Facebook
pakai centong lah. Saya mau cari centong itu di mana? Akhirnya saya sama tetangga, alhamdulillah dapat Pak Haji. Dapat centong. Dapat centong. Dapat dari mana? Dari tetangga saya yang dulu dia jualan nasi jagung. Nasi jagung legend di Bali. Di Bali. Di kampung saya. Beliau sudah berhenti, saya terus cerita-cerita saya mau cari centong loh gini-gini. Mereka bilang begini, pakai apa Bu Haji cari centong katanya, pakai obat ya. Kok tahu pakai obat gitu, pikir saya gitu Pak Haji. Tapi saya diam, tidak bilang kalau itu pakai apa gitu. Akhirnya saya dapatlah centong itu Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang sembuh, sehat gitu. Keduanya, kuasa Allah Pak Haji, saya sudah hampir 1 bulan ini saya sholat tidak duduk lagi. Udah normal lagi? Udah normal lagi Wow, Pak Haji. tepuk tangan dong. Ya, alhamdulillah. Itu kaki yang lumpuh aja bisa sembuh ya Bu? Sembuh Pak Haji. Nah ini bapak-bapak yang di depan alat kelaminnya lumpuh. Allahu Akbar, mudah-mudahan janganlah Pak Haji. Jangan ya. Nggih, jangan. Tapi dia kata lumpuh Ibu yang paling depan Ibu. 5 baris ke belakang. Bisa gak Bu dicentongin Bu? Centongin sendiri aja lah gitu. Tapi dia maunya orang yang dari Bali manjur. Tapi centongnya dari Pak Haji juga. Tapi yang nyentongin mesti orang Bali. Ya Allah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Sampun. Terus apalagi testimoninya Haji. dari Bali? Apalagi testimoninya dari Bali? Baru itu aja sih yang saya baru itu rasakan aja itu ya, yang Pak Haji. ekstrim Karena ya. saya ketemu ilmu RDAY ini 12 November 2024. Baru dong? Baru Pak Haji. Wow. Baru tanggal 12 saya masih punya catatannya apa sih yang saya harus lakukan pada waktu itu, pencerahan dari Pak Nih Haji. Bu, jadi dari Bali maksain nih ke RDI. Maksain. Saya terus maksain. Saya terus terang aja Pak Haji, saya jual barang. Jual barang. Jual barang. Tepuk tangan dulu dong. Maksain dari Bali ke RDI. Jual barang saya Pak Haji. Apa sebab saya sebenarnya pensiunan Pak Haji, tapi pensiunan saya gadekkan di bank Pak Haji. Wow. Wanita kreatif. Ratu Utang. Ratu Utang. Ya seperti itu Pak Haji ya. Alhamdulillah saya hari ini tadi saya masuk di pintu gerbang itu, begitu masuk, ya Allah Engkau kabulkan, keluar air mata saya Pak Haji. Nangis? Gembir, enggak tahu saya kenapa. Masuk pintu gerbang tadi? Gerbang tadi yang itu, terang tuh? Iya. Terang kan? Iya terang benderang Pak Haji. Saya takjub. Kok bisa di sini saya gitu saya. Karena apa? Karena tidak terbayang kalau tidak saya terbayang sampai RDAY. hari ini saya ada di sini, tidak ada terbayang. Kuasa Allah ini Pak Haji. Kuasa Allah. Bertemu dengan Pak Haji, bertemu dengan teman-teman ya. yang di Ini sini. Ratu Utang dan Raja Utang. Mudah-mudahan menjadi tali silaturahim Pak Haji. Ya. Di sini. Ya itu yang sudah saya rasakan Pak Haji. Ya. Saat ini saya kepingin Pak Haji, orang tua saya kan sudah almarhum keduanya. Ya. Sebelum almarhum beliau itu punya hutang di bank. Ya. Kemudian beliau pilot. Akhirnya katanya beliau, gimana ini bantu saya, katanya orang tua saya begitu. Akhirnya saya jual mobil Pak Haji. Jual mobil. Mobil saya satu-satunya saya jual. Apa mobilnya? Innova. Innova. Laku berapa? 150. 150 juta. Bayar hutangnya 146.400.000 rupiah. Sisanya? Sisanya agak blow on dikit ya. Sisanya itu Pak Haji, apa saya adik-adik saya, keponakan-keponakan saya ajak makan. Ya. Saya ajak bersyukur. Ya. Bersyukur bahwa kita ini terhindar dari rumah itu mau disita sama Bank BRI Pak Haji gitu. Nah sampai saat ini belum laku Pak Haji, karena kan orang tua saya udah meninggal. Ya. Kami bersembilan bersaudara. Maunya saya mau jual Pak Haji secepatnya, bagaimana supaya uang itu bisa kami bagi sama saudara-saudara kami supaya. Kenapa enggak ibu yang beli aja tuh rumah? Berapa mau dijual? 1,6. Hah? 1,6 M. 1,6 M. Iya Pak Haji. Kan tadi saya udah bilang. Iya. Ini kalau dipraktekin bonus dari Allah langsung 10 miliar. 10, amin. 10 miliar ibu bayarin 1,8 miliar. Amin. Berarti masih sisa 8,2.
2 miliar. Ibu balikin lagi ke saya. Ya. Allahu Akbar. Pak Haji lucu juga ini. Jadi hilang ngantuk kita ini Bapak Ibu. Jadi semangat gitu loh Pak Haji. Tepuk tangan dulu dari Bali. Ratu berhutang. Jangan Pak Haji, bukan ratu berhutang Pak Haji. Ya enggak, humor. Ya, Ini ya. biar humor, biasa kalau iya. humor langsung terkabul. Biar amin. Cair. Biar 10 cair miliar. Pak Haji ya. Nah itu bagaimana Pak Haji solusinya supaya rumah itu lekas Bu, terjual gitu aja. kan saya bilang kalau ilmunya RDAI ini yang dipraktekin, Ya. kan cairnya seminggu paling lama. Allahu Akbar. Amin. Nah, Ibu amin, praktekin amin, aja. ya Allah. Begitu, Malah Pak. iya, Allah. cair seminggu. Ibu di RDAI sampai hari apa rencananya? Saya sudah dipanggil sama dinas sosial harus balik ke Bali. Ya udah, Ibu nanti praktekin sampai di Bali. Iya. Ibu praktekin nih 18. Nah, Bang. Saya maunya ini berlaku semua. Maunya minggu ini harus cair 10 miliar. Amin, Allahumma amin. Semuanya. Amin, Allahumma amin Yang ya hadir Allah. dan yang nonton YouTube Ya Allah. harus cair 10 miliar minggu ini. Amin, Allahumma amin ya Allah. Apalagi besok, Bu. Nggih, Besok nggih. itu kan ada malam 1 Rajab. Nah, malam 1 Rajab itu yang nulis bukan saya, Nggih. tapi yang nulis kiai-kiai. Nggih. Jadi malam Rabu ba'dal maghrib itu udah masuk malam Rajab 1 Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberitahukan berita 1 Rajab kepada orang-orang lain, maka haram api neraka baginya. Amin. Padahal cuma ngasih tahu doang bahwa besok tanggal 1 Rajab, malam 1 Rajab itu api neraka haram. Itu yang nyabdain kan Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita tanggal 1 Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Dan kita harus ingat Allah subhanallah walhamdulillah. Nah, besok kita bacanya bersama anak yatim. Nah, kalau ibu udah buru balik ke Bali, kan ibu hajatnya 1 tadi. Rumah warisan laku atau ibu cair yang 10 miliar. Kenapa nggak ibu ikut ilmu RDAI? 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Hajatnya apa? Nah, ijab sedekah, 1 sedekah, sedekahnya 1 juta. Jadi nanti ibu sedekah 1 juta, tulis nama ibu sama hajat ibu. Ya, hajat saya punya cair 10 miliar Pak Iya. Haji. Hajat saya 1. Cair 10 miliar dalam 1 minggu. Iya. Ya. Tulis. Saya mau sedekah Pak Haji. Iya, paksain. Paksain. Jadi besok Apa bisa hari ini saya setorkan Pak bisa Haji? dong. Saya- Kan mulai hari ini sedekahnya, terakhir besok sedekahnya sampai besok malam. Sampai besok malam. Sampai besok malam, habis Hari maghrib. ini saya sedekah 1 juta Pak Haji. Untuk 1 hajat Minggu minggu ini Cair. 10 miliar. Ya. Pasti cair. Sip, cair. tepuk Amin. tangan dong. Nah, nanti semuanya kita hajatnya sama. Cair minggu ini. Amin. Acaranya besok malam. Habis maghrib. Jadi sedekahnya maghrib tutup. Kita langsung baca itu. Malam Karena merajaban. saya tidak bisa kemari kan hari ini saya mau ijab gitu Boleh. Pak Haji. Kan boleh kan Pak Boleh. Haji? Ya, Boleh. alhamdulillah. Nanti ibu ijab. Alhamdulillahirabbil Bisa? alamin. Bisa. Sip, cair ya 10M ya. Amin. Sip, tepuk tangan dong. Amin. Yo. Terima kasih Pak Haji. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sriana dari Tambun Pak Haji. Ya. Saya mau ini dulu Pak Haji, saya senang banget ketemu sama Pak Haji. Ibu seneng banget ketemu saya. Iya. Iya. Jadi tiap hari saya nontonin Pak Haji baik. Iya. Ibu seneng, saya nggak? Saya mau testimoni Pak Haji. Oke, man, testimoni man.
Pertamanya saya nggak percaya Pak Haji, maaf ya. Hah? Nggak percaya. Nggak percaya? Heeh. Oh, iya. Sama ilmunya Pak Haji. Oh iya. Tapi saya Apa yang bikin cobain. nggak percaya? Itu ilmu colek-colek, terus ilmunya kotor gitu Pak Haji. Omongannya. Tapi saya cobain pas waktu itu saya sakit gigi Pak Haji. Saya coba colek-colek 9 kali. Tapi nggak sampai 5 menit gigi saya sembuh yang tadinya gusi saya bengkak. Terus? Terus anak saya Pak Haji kupingnya sakit. Terus saya colek-colek juga 9 kali tuh. Ya. Langsung sembuh juga Pak Haji. Gimana nyolek-nyoleknya? Ya dicolek 1 kali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Hasilnya? Langsung sembuh Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Saya mau nanya Pak Haji. Ya. Itu kan kalau mandi kan harus pakai pakai daun pandan ya? Ya. Kalau daun pandannya dimasak dulu boleh nggak? Boleh, nggak dimasak boleh, dimasak boleh. Iya soalnya kan nggak kuat dingin gitu. Kemarin Boleh. kan udah nyobain mandi tapi Boleh. ngegigil gitu Pak Haji. Boleh, boleh. Mandinya di perapatan enak. Ya udah Pak Haji, itu aja makasih ya. Sip, tepuk tangan dong. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi, besok malam jam 9 malam atau habis maghrib boleh pada datang. Kita bikin acara malam Rajaban, malam 1 Rajab. Berbarengan dengan malam tahun baru bersama 500 anak yatim. Maunya saya, karena ini yang ijab banyak banget. Kalau bisa Bapak dan Ibu jangan banyak hajat, 1 aja hajatnya. 1 ijab, 1 hajat, 1 sedekah. Saya maunya hajatnya 1. Kayak Ibu tadi dari Bali. Minggu ini cair 10 miliar. Nah, hajatnya itu aja udah, nama, bin. Nah, sedekahnya kita paksain karena ini malam aneh. 1 Rajab berbarengan dengan malam tahun baru. Kita bersama 500 anak yatim. Kenapa sih Pak Haji mesti maksain suruh sedekah? Karena kebetulan Nabi Muhammad SAW dia sampai bersabda. Apa sabdanya dia? Barang siapa hamba-hambanya Allah, barang siapa umatnya Nabi Muhammad, barang siapa memberitahukan bahwa besok tanggal 1 Rajab itu haram kena api neraka. Itu aja baru kita ngomong doang. Udah begitu. Apalagi kita sedekah. Betul gak? Nah, paksain besok kita sedekah. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Berapa sedekahnya? 1 juta. 1 hajat. Pak Haji aku hajatnya 2. 1 biar suami saya ngaceng. 2 biar suami saya dapat pekerjaan. Berarti sedekahnya berapa? 2 juta. Kalau cuma ngaceng doang berapa? 1 juta. Nyambung? Kenapa sih Pak Haji apa-apa ngaceng, apa-apa ngaceng? Maksudnya biar Bapak dan Ibu ingat. Ya. Jadi maunya saya 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Jangan banyak-banyak hajatnya. 1 aja ya. Kaya raya tajir melintir boleh gak Pak Haji? Boleh dong, maksud gak boleh. Oke? Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, Ya. Ini saya udah hampir 6 kali ya kesini. Udah 5 kali? 6. 5 kali? 6 kali? Alhamdulillah. Tinggal di mana? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Minggu kemarin yang waktu anak yatim pulang umroh saya udah kesini. Sudah dapat yang 18 itu, alhamdulillah saya udah jalanin. Udah habis yang kemarin. Sekarang mulai tadi udah dapat yang minggu kedua jadinya. Iya. Ya. Itu Pak Haji yang itu kan mikir. Nah mikir itu. Apa? Yang mikir. Mikir yang ada dalam. Nggak boleh. Kalau Ibu mikir berarti Ibu sholat taubat yang mikirnya 10 kali. 10 kali. Iya dong, biar cepat terkabul. Nah, kok udah seminggu yang kedua gue belum cair ya?
Sementara kata Pak Haji baru 7 hari aja udah ada 2 orang yang cair. 10 miliar. Amin, amin. Udah ada 2 orang. Kita besok berangkat ke Dubai Februari. Nah ini kok saya kok belum ya? Oh mikir. Sambil dievaluasi lagi. Tambah Selain lagi ya, mikir 10. apa ya? Oh jengkel sama cucu. Tambah lagi 10 kali lagi. Bisa? Bisa, insya Allah. Praktekin ya. Pasti Ini nggak bisa. hanya ibu, semuanya. Semuanya. Jadi kalau bapak dan ibu mikir harus 10 kali. Jadi 20 tambah 18. Jadi berapa? 38 kali sholat taubat. Terus apa lagi? Satu lagi Pak, yang kemarin adik saya salam, salam Pak Haji, yang kemarin ada urusan anugerah tuh lunas hutang. Nah terus yang punya minjemin uang itu kemarin di WA bilang, Pak besok kita ke notaris gitu. Bilangnya yang minjemin itu mau ngajak ke notaris, kan kita tujuannya bukan mau jual, pinjam uang gitu. Maunya ibu gimana? Maunya kalau bisa jangan sampai ke notaris, kita selesaikan aja gitu. Kenapa nggak ibu lunasin aja pakai ilmu ini? Ibu cepet paksain nih sholat taubatnya. Dihajar cepat biar cair, bisa gak? Bisa. Udah nanti bisa. ibu yang lunasin, yang utang ada ibu, kakaknya aja yang lunasin. Namanya kakaknya yang blon. Bisa? Bisa. Sip. Pasti bisa. Yo. Makasih, Tepuk tangan Pak Haji. dong, luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Saya Pak. Ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Haji Rani Kodim. Haji Rani Kodim. Sudah 2 kali datang ke sini. Yang pertama kita memberangkatkan anak yatim sebanyak berapa 50 kemarin. Saya punya masalah Pak. tinggal di mana? Tinggal di Palembang. 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 Dari Palembang ke sini memang tujuan untuk menghadap Pak Haji. Ya. Saya punya masalah Pak, karena saya dulu punya teman akrab orang Chinese tapi dia Islam. Dia datangi saya katanya, Pak Haji kita cari lahan di sini banyak-banyak, kamu tidak usah nguntung, tidak usah istilahnya ulo. Yang penting 1 hektar saya bayar 1 juta. 1 hektar? Dibayarnya 1 juta 1 untuk juta. sebagai, yang penting orang-orang yang mau jual tanah itu datang dengan saya. Jadi saya laksanakan karena betulan saya waktu itu masih duduk di anggota DPR Kabupaten Muara Enim. 1 hektar 1 juta. 1 juta. Alhamdulillah orang-orang yang jual di situ lebih kurang mungkin hampir 1000 hektar. 1000 hektar. Iya. Dan saya sering ambil uang dengan dia buat kwitansi sebanyak 620 juta. Baru-baru ini dia berbalik, tidak mau memberikan karena saya tidak punya tertulis, tidak ada akad kredit dengan dia bahwa tertulis 1 juta 1 hektar. Karena saya percaya sama-sama Haji. Tahu-tahu dia lapor ke Poltabes Palembang, sudah 1 bulan, tapi namun saya minta izin tanggal 10 baru saya temui panggilan Poltabes tersebut. Karena dengan tuduhan penggelapan dan penipuan 372 dan 378. Pasalnya? Ya, karena saya katanya Bapak dituduh penipuan dan penggelapan. Padahal saya masih ada tagihan menurut saya dengan dia itu. Kalau dia 1000 hektar berarti 1 miliar. Kalau 620 jadi masih ada 380 juta. Ya. Nah, tapi dia mukanya berbalik. Mungkin pikirannya beda karena saya tidak tertulis atau tidak tersurat. Sehingga dia melaporkan saya adalah penipuan. Surat panggilannya sudah ada, insya Allah tanggal 10 hari Jumat saya hadiri ke Poltabes Palembang. Jadi mohon pertanyaannya apa ke saya? Agar kiranya biar Bapak selamat di kantor biar polisi saya selamat. Poltabes Palembang. Ya betul. Gampang lah bos. Cara dalam lo dibalik. Pada saat lo diperiksa, cara dalam lo dibalik. Nah pas sampai di kantor polisi lo izin ke toilet. Nah nanti lo remes alat kelamin lo. Nanti lo kepal buat salaman si penyidik. Dengan penyidik? Iya. Terima kasih Pak. Nah nanti lo selamat. Nah paksain sebelum lo disidik
lo paksain sedekah pembersih WC 1 juta. Nanti yang laporin lo pasti mati. Lumayan bantu program pemerintah, Bos. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ya insya Allah saya malam besok saya datang lagi ke sini. Ya. Insya Allah saya hadir dan saya juga ijab tadi 1. Cuma itulah harapan saya. Nanti saya mungkin. Pokoknya celana dalam dibalik, kaos kaki dibalik, kaos dalam dibalik, semua dibalik. Malah kalau lo mau lebih nekat lagi aman, celana panjang dibalik, baju dibalik semuanya. Nanti lo dirangkep pakai jaket. Kalau dari mulai saya datang kemarin sampai sekarang, alhamdulillah saya tetap semuanya saya balik. Iya. Tapi selama ini saya kaos kaki yang tidak Kaos saya kaki balik. dibalik. Nah, insya Allah untuk yang akan datang mungkin saya balik. Balik kaos kaki. Yang nggak dibalik cuman muka lo. Mukanya jangan dibalik. Terima kasih Ya. atas Sip, ininya. tepuk tangan dong. Ilmu Assalamualaikum kearifan warahmatullahi lokal. wabarakatuh. Yuk. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji, maaf ini mau numpang promo sebentar. Oh iya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, shoot man, mau promo man. Shoot Nggak usah man. di-shoot juga Pak Haji, nggak apa-apa. Mau promo, ayo dong shoot. Mau promo, namanya Bu Sari dari Pamarican. Pamarican. Banjar Patroman. Patromak. Iya. Bu Sari dari Pamarican Banjar Petromak. Iya Pas Pak. Bu Sari punya grup sendiri. Nama grupnya apa? Grup walaupun grupnya receh ya sedekah receh tetapi judulnya hebat. Apa tuh? Siap jadi orang kaya. Oh siap jadi orang kaya. Tepuk Iya. tangan dong. Jadi Bu Sari di Pamarican tuh bikin grup sendiri. Iya. Ah, dia sekarang mau bikin travel di Pamarican, jurusan Pamarican RDAY. Iya, dari mulai Pangandaran, Banjarsari, Banjar, Tasik, Ciamis, kayak gitulah. Tetapi intinya saya memperkembangkan ini dulu lah, membantu orang-orang yang kena buangan, Pak Haji. Tamu-tamu RDAY yang rasa tersisihkan gitu loh, tersisihkan sendiri, Pak Haji. Karena orang-orang katanya ini apa? Sedekah 50.000, ini 50.000, ini 50.000. Lah, ibaratnya orang yang rendah emang nggak boleh sedekah, begitu. Oh Akhirnya yang saya tampung. 10.000, Iya, saya yang tampung. 20.000. Iya, oh, jadi Ibu bikin grup yang sedekah recehan. recehan. Oh, Tetapi walaupun 10.000, alhamdulillah ada juga yang tiap hari 100 dan 50.000, Pak Haji. Oke. Begitu. Jadi saya pikir yang justru menurutnya sampah ya, harga 10.000. Anggap aja itu ibaratnya kayak sampah apa itu sampah apa itu yang jadi pupuk gitu. Kompos. Iya, kan jadinya bikin gemuk, bikin kaya gitu loh Pak Haji. Begitu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak untuk dimanapun saja berada, yang merasa belum mampu 50.000, yang penting 10.000 pun yang penting konsisten. Boleh gabung dengan grup Siap Kaya dengan Sari Jamu. Ya terkenalnya Sari Jamu Pak Haji. Sari Jamu. Iya, Sari Jamu. Kenapa namanya Sari Jamu? Ya dulunya saya jual jamu Pak Haji. Di mana jual jamunya? Dulu di Genting Highland. Ginting Highland. Iya, Malaysia. Jamu apa yang dijual di Ginting Highland? Macam-macam Pak Haji. Contohnya? Contohnya Sari Rapet. Terus? Pokoknya yang besar panjang. Apa tuh namanya? Itu kobra. iya. King kobra apa-apalah. Macam-macam gitu Oh loh, jadi Pak. Ibu dulu pernah di Ginting Island. Iya. Jualan jamu. Jualan jamu, alhamdulillah sampai 8 tahun saya di sana tempat perjudian. Dagang jamu di Ginting Island. Iya. Malaysia. Bahkan yang beli juga malah bosnya sendiri. Bosnya Ginting Island. Bosnya Genting Highland. Yeah. Jadi kalau Jadi nyari yang dijual saya jamunya cuma 2 ya. Banyak. Sari Rapet. Banyak. Namanya Bu Sari. Iya. Yang dijual rapet. Jadi Sari Rapet. Sama
Kobra lah, tisu magic lah, kayak gitulah Pak Haji. Oh iya. Tapi kalau ada yang nanya katanya bisa sekalian urut, nggak urut aja sendiri. Kalau urut sama saya mah golok digituin. Oh dikerok pakai golok. Iyalah, cincang-cincang jadi sate, tahu sendiri orang namanya India sama Pakistan sama Bangladesh. Iya. Banyak kan. Yeah. Begitulah Pak Haji. Jadi saya intinya untuk Ibu punya grup, bikin grup udah berjalan Pak Haji. Jadi saya itu saya sedekah ekstrim saya belum mampu, ibadah ekstrim juga saya masih Senin Kemis gitu loh, belum bisa tepat waktu, tetapi masih insya Allah 5 waktu gitu loh Pak Haji. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut di grupnya Ibu Sari Jamu apa namanya grupnya? Grup Siap Kaya. Berani apa? Grup siap kaya. Siap kaya. Bisa hubungi di adminnya. Namanya siapa adminnya, nomor HP-nya berapa? Adminnya saya sendiri Sari, sama juga Pak Haji saya jadikan admin Pak Haji. Oh iya. Untuk sebagai saksi. Ya. Biar disabdain ya. Ya. Nomornya 0859 ya. 7272 6688. Ulangi lagi. 0859 7272 8866. Apa 6688? Enggak tahu nomor sendiri. Lo kebanyakan minum jamu sari rapet sih. Iya. Ini kemarin tuh naik kuda Pak Haji ceritanya. Mungkin ini saya itu terlalu ambisi banget ya, terlalu bahagia, benar-benar luar biasa saya bahagia sekali Pak Haji. Sampai saya jaipongan di situ, di depannya bolong. Jadinya terus saya mungkin ini jadi demam 4 hari. Oh iya. Demam 4 hari jadinya masih kayak sempoyongan kayak Coba gitu. ulangi lagi nomor HP-nya. 0859. Ya. Blow-onnya jangan kelihatan. Ini blow-onnya kelihatan. Terlalu pinter jadi keblinger. Iya. 0859 7272 6688. Sekali lagi. 0859 7272 6688. Sekarang anggota grupnya udah berapa orang sekarang nih? Anggota grupnya alhamdulillah udah ada 60-an gitu loh. 60 orang. Iya 60 orang. Oh iya. Begitu. Dan nanti kalau seandainya untuk wilayah kemarin juga udah ada yang tanya-tanya ya orang Banjarsari katanya mau ke RDAY, tetapi kan saya masih di sini karena travel. Saya juga udah punya travel juga sih Pak Haji, maksudnya mobilnya gitu loh siap. Cuma belum mulai luncur. Mobilnya apa nanti kalau dari Pamarican ke Kandang Embe? Dari Avanza ada sampai Long Elf juga ada, tergantung sesuai lah. Saya udah ada. Berapa ongkosnya? Ongkosnya saya belum kalkulasikan gitu loh Pak Haji, karena saya pikir juga saya harus cari rumah makan yang kira-kira untuk istirahat, belum cari Pak Haji. Oh iya. Nanti pulang dari sini saya sekalian nanti mampir-mampir cari lokasi. Udah ada gambaran sih. Namanya juga Sari juga itu. Rumah makan Sari-Sari gitu. Oh Sari. Iya. Pemilik grup Sari. Iya. Nanti yang naik travel Ibu dikasih jamu Sari. Sarinya Sari rapet. Begitu Pak Haji, terima kasih Tepuk banyak. tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Pamarican.